Hai, halo, apa kabar anak-anak? Bu Anti harap kalian beserta keluarga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Masih semangat kan belajar di rumahnya? Harus tetap semangat. Dalam video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Untuk materi hari ini, Bu Anti mau membahas mengenai bagaimana cara merawat mainan dan benda-benda di sekitar kita. Setelah itu, kita akan bahas juga mengenai sikap terpuji di dalam pertemanan dan kegunaan benda. Kalian sudah siap? Yuk, kita mulai belajarnya. Di sekitar kalian terdapat bermacam-macam benda. Kalian bisa lihat di sekitar rumah kalian, ada kursi, ada kulkas, ada televisi, ada tempat tidur, dan ada juga mainan yang kalian punya. Kalian bisa sebutkan lagi contoh benda-benda yang lainnya? Ya, pintar. Sekarang, apa saja sih benda milik kalian? Kamar tidur dan benda di dalamnya adalah milik kalian. Sudah menjadi tugas kalian untuk menjaga dan merawatnya. Cobalah untuk merapikan semuanya sendiri. Bagaimana cara menjaga dan merapikannya? Yang pertama, simpan baju bersih ke dalam lemari pakaian. Yang kedua, rapikan mainan ke dalam kotak mainan. Yang ketiga, susun buku-buku pada rak buku. Yang keempat, setelah bangun tidur, kalian rapikan spray tempat tidur kalian, lipat selimutnya, rapikan bantal dan gulingnya juga. Yang terakhir, jangan lupa sapu dan pel lantai kamar kalian. Nah, jika kamar kalian selalu rapi dan bersih, kalian pasti akan merasa nyaman. Kalian suka kan jika kamar kalian dalam keadaan rapi? Setiap benda milik kalian harus kalian rawat dengan baik. Kenapa? Agar mainan tersebut atau benda tersebut tidak cepat rusak. Jika kalian sudah tidak mau memainkannya lagi, kalian bisa sumbangkan mainan tersebut kepada anak-anak yang membutuhkan. Contohnya, kalau kalian punya mainan, kalian sudah bosan, kalian bisa simpan dulu ke dalam kotak. Kalian kumpulkan dulu. Setelah banyak, baru kalian bisa sumbangkan mainan tersebut ke panti asuhan atau kepada anak-anak korban bencana. Pasti mereka akan senang sekali. Dengan menyumbangkan mainan tersebut, kalian berarti sudah menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Sikap yang suka berbagi kepada orang lain adalah salah satu contoh sikap yang terpuji atau sikap yang baik. Contoh sikap yang baik yang lainnya adalah yang pertama, jujur saat bermain. Yang kedua, memberi bantuan baju untuk korban bencana. Yang ketiga, meminta izin apabila ingin meminjam barang atau benda milik orang lain. Coba kalian sebutkan lagi sikap baik yang lainnya. Iya, betul sekali. Sekarang, Bu Anti mau bertanya coba kepada kalian. Misalnya, ada teman kalian, kita anggap saja namanya Bella. Bella mau meminjam penggaris kepada Mira. Bella meminta izin kepada Mira sebelum meminjam penggaris tersebut. Sekarang, kenapa sih Bella harus minta izin kepada Mira? Betul sekali.
Bella harus meminta izin kepada Mira karena penggaris tersebut bukan milik Bella, melainkan miliknya Mira. Jadi, Bella harus minta izin dulu apabila ingin meminjamnya. Kalian juga harus seperti itu ya. Apabila kalian ingin meminjam barang atau benda punya orang lain, kalian harus minta izin terlebih dahulu. Sekarang kita belajar tentang kegunaan benda. Benda memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Tadi kita sudah sebutkan berbagai macam benda-benda yang ada di sekitar kalian. Contohnya ada kursi. Kursi digunakan untuk duduk. Lalu ada tempat tidur. Tempat tidur digunakan untuk tidur. Ada pula benda-benda yang ada di ruang kerja ayah kalian. Contohnya ada meja, ada pulpen, ada kursi, dan yang lainnya. Meja digunakan sebagai alas untuk menulis, sedangkan pulpen digunakan sebagai alat untuk menulis juga. Kursi digunakan untuk duduk. Sekarang kita sebutkan benda-benda yang ada di dapur. Benda-benda yang ada di dapur contohnya adalah kompor. Kompor digunakan untuk memasak. Lalu ada pisau. Pisau digunakan untuk memotong. Lalu ada juga wajan. Wajan digunakan untuk memasak. Kalian bisa sebutkan lagi benda-benda yang ada di dapur lainnya serta kegunaannya? Ya, pintar. Jadi, benda tersebut harus digunakan sesuai dengan kegunaannya. Kalau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya atau kegunaannya, benda tersebut jadi tidak bermanfaat, bahkan bisa berbahaya. Contohnya, kalian pegang spidol. Spidol itu digunakan untuk menulis di papan tulis. Kalau kalian gunakan untuk mencoret-coret tembok, itu tidak baik sekali. Yang ada nanti temboknya akan menjadi kotor. Atau, misalnya ada sapu lidi. Sapu lidi itu digunakan untuk menyapu halaman, bukan digunakan untuk bermain-main. Nah, jadi benda itu harus digunakan sesuai dengan kegunaannya. Kalian mengerti? Baik. Sekian dulu video pembelajaran dari Bu Anti hari ini. Nanti kalian kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Anti. Kalian salin di buku tulis. Lalu kalian kirim hasilnya ke wali kelas masing-masing. Sampai di sini dulu anak-anak. Stay healthy. Jangan lupa berdoa. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Bye-bye.